Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat, kesempatan, dan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat nikmat dan karunia-Nya, kita dapat melaksanakan kegiatan kita hari ini. Tidak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Walaupun kita saat ini bertemu dalam kondisi yang sedikit berbeda, di mana kita hanya dapat bertemu via daring seperti saat ini, tapi Ibu harap hal tersebut tidak menyurutkan semangat kalian untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Baiklah semua, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita telah membentuk kelompok via WhatsApp, di mana kalian semua terbentuk di dalam satu kelompok untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini, yaitu konseling kelompok untuk membahas masalah apa yang tengah kalian hadapi saat ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, Ibu ingin kita berkenalan terlebih dahulu, di mana kalian memperkenalkan diri lalu menyebutkan kegiatan baru apa yang kalian dapatkan di masa pandemi ini. Baiklah, silahkan perkenalkan diri kalian masing-masing. Baik, Bu. Nama saya Nurul Aziza. Kegiatan saya yaitu lebih rajin berolahraga, Bu. Perkenalkan, nama saya Agustina Marianti, Bu. Kegiatan saya yaitu lebih sering membantu orang tua di rumah. Baik, nama saya Andi Baktiaryadi, Bu. Kegiatan baru saya sekarang itu ialah saya sering banyak bermain game, Bu. Perkenalkan, nama saya Mira Zahra, Bu. Kegiatan saya selama masa pandemi ini hampir sama dengan Nurul Aziza, Bu. Ternyata kalian memiliki kegiatan-kegiatan baru. Lalu, bagaimana? Apakah hari kalian hari ini menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan, Bu. Kurang menyenangkan, Bu. Saja dia tidak ada. Kalau boleh tahu, kenapa kurang menyenangkan? Karena saya pusing dengan tugas-tugas sekolah saya, Bu. Ya, saya juga, Bu. Ibu bisa memahami kondisi kalian saat ini. Memang di masa pandemi ini, kalian pasti memiliki tugas-tugas yang sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Tapi tetap harus kalian ingat bahwa inilah kondisi yang kita hadapi sekarang. Tidak apa-apa jika kalian mengeluh, tapi harus diingat mengeluh sewajarnya. Jangan sampai karena pikiran kalian malah membuat diri kalian semakin down. Bagaimana, bisa dipahami? Iya, Bu, paham. Baiklah, kita kembali ke topik kegiatan kita hari ini, di mana kita akan mengadakan konseling kelompok. Di antara kalian, apakah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Saya, Bu. Silahkan. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Jadi, konseling kelompok itu merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada siswa melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, mampu menyusun rencana, dan membuat keputusan-keputusan yang tepat. Jawaban yang bagus, Ica. Apakah ada lagi yang tahu? Saya, Bu. Silahkan, Nanki. Terima kasih, Bu. Konseling kelompok adalah upaya guru pembimbing membantu memecahkan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal.
Jawaban yang bagus, Anti. Apakah ada jawaban yang lain? Tidak, Bu. Saya pikir itu sudah mewakili dari teman-teman. Baiklah, jika sudah tidak ada, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu tujuan dari konseling kelompok itu apa? Saya, Bu. Silahkan, Indira. Terima kasih, Bu. Jadi, yang saya tahu tentang tujuan dari konseling kelompok yaitu yang pertama, masing-masing anggota kelompok mampu menemukan dirinya dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Yang kedua yaitu para anggota kelompok mengembangkan kemampuan berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang lain. Dan yang ketiga yaitu para anggota kelompok memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri. Yang keempat, masing-masing anggota kelompok menetapkan suatu target yang ingin dicapai. Yang kelima, para anggota kelompok lebih menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Yang keenam yaitu para anggota kelompok menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati atau memahami perasaan orang lain. Dan yang terakhir yaitu masing-masing anggota kelompok semakin menyadari bahwa hal-hal yang memprihatinkan bagi dirinya kerap menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. Bagus sekali jawabannya Indira, dan Ibu rasa jawaban dari Indira sudah mewakili. Baiklah, sebelum kita lanjut berdiskusi, Ibu ingin menjelaskan peran Ibu terlebih dahulu, di mana peran Ibu di sini membentuk kelompok seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, melakukan penstrukturan, mengembangkan dinamika kelompok, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar. Adapun peran kalian sebagai anggota kelompok yaitu aktif dan mandiri dalam pelaksanaan konseling kelompok, mampu berbagi ide, pendapat, pengalaman, menunjukkan rasa empati, mematuhi etika kelompok, mampu menjaga kerahasiaan, perasaan, dan saling membantu, serta membina kelompok, menyukseskan kegiatan kelompok. Bagaimana? Apakah kalian paham dengan yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, selanjutnya adapun asas-asas dalam konseling kelompok yaitu yang pertama kesukarelaan, di mana setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya yaitu keterbukaan, di mana semua anggota kelompok adalah konselor terhadap anggota yang dibahas masalahnya. Yang ketiga kegiatan, semua anggota kelompok mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Yang keempat itu kenormatifan, di mana aturan dalam menyampaikan ide dan gagasan hendaknya dengan baik, benar, gaya bahasa yang menyenangkan, tidak menyalahkan anggota kelompok. Dan yang terakhir yaitu kerahasiaan, di mana karena membahas masalah pribadi anggota, sehingga masalah yang dirasakan tidak menyenangkan, mengganggu perasaan, kemauan. Apakah kalian paham sejauh ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, sejauh ini Ibu rasa kalian telah paham tentang kegiatan kita kali ini. Kalau begitu, sekarang Ibu ingin meminta masing-masing dari kalian untuk mengungkapkan apa yang tengah kalian rasakan atau masalah apa yang kalian hadapi sekarang ini. Jadi berhubung sekarang masa pandemi, Bu, saya mengalami masalah pada manajemen waktu saya. Akan tugas-tugas yang lebih banyak dari sebelumnya, Bu. Saya juga, Bu, terkadang kesulitan mengatur waktu saya. Saya bingung apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, Bu. Saya juga, Bu, memiliki masalah dalam mengatur waktu saat ini, Bu. Di mana di satu sisi saya harus menyelesaikan tugas-tugas sekolah, tapi di sisi lain ada pekerjaan rumah yang juga harus saya selesaikan. Saya sependapat dengan teman-teman yang lain, Bu. Saya juga berpikir demikian, di mana di masa pandemi ini saya agak kesulitan manajemen waktu saya, Bu. Saya agak kesulitan membagi waktu untuk belajar, saya mengerjakan tugas sekolah, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Ibu dapat memahami kondisi kalian sekarang ini. Ibu dapat mengerti mengapa kalian memiliki masalah dengan manajemen waktu kalian. Tidak mudah memang untuk mengerjakan semua pekerjaan di waktu bersamaan.
Ini kembali pada bagaimana kalian mengatur waktu secara efektif agar dapat mengerjakan semuanya dengan baik. Dan Ibu juga yakin kalian dapat menemukan solusi dari masalah kalian kali ini. Ya Bu, saya juga berharap dan mungkin juga dari teman-teman yang lain juga berharap seperti itu Bu. Ibu senang karena kalian mau membicarakan masalah kalian kepada Ibu. Namun sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ada hal yang perlu Ibu sampaikan bahwa pertemuan ini memiliki prosedur dan tujuan, yakni membantu kalian dalam menemukan solusi dari permasalahan atau keluhan yang sedang kalian hadapi. Ibu percaya bahwa kalian memiliki solusi untuk masalah kalian tersebut, hanya saja perlu diperjelas agar solusi itu benar-benar dapat kalian terapkan dalam keseharian kalian. Oleh karena itu, peran Ibu di sini adalah membantu kalian memperjelas solusi-solusi yang akan kalian tempuh untuk menyelesaikan masalah kalian. Bagaimana? Iya, Ibu. Iya, Bu, Mengerti. Mengerti. Baiklah, sebagai sebuah prosedur dan sebelum kita melangkah lebih jauh, kegiatan kita kali ini memerlukan waktu setidaknya 4 kali pertemuan, dan setiap pertemuan memerlukan waktu sekitar 60 menit. Namun, kembali lagi, semua tergantung pada kalian. Jika kalian mampu aktif dalam melakukan perubahan menuju solusi, maka konseling ini bisa segera diakhiri. Namun, jika kalian tidak berperan aktif, maka waktu yang akan kita gunakan pasti lebih lama lagi. Apakah kalian setuju? Iya, Bu, setuju. Baiklah, mendengar dari penjelasan kalian tentang masalah yang kalian hadapi di masa pandemi ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa kalian memiliki masalah yang sama, yaitu mengenai manajemen waktu, di mana di masa sekarang ini kalian kesulitan mengatur waktu kalian. Benar begitu? Benar, Bu. Benar, Bu. Lalu, apakah kalian bingung dengan keadaan tersebut? Iya, Bu. Iya Bu, saya sangat bingung sekarang Bu. Kalau boleh Ibu tahu, selama masa pandemi ini dan selama pembelajaran daring, bagaimana usaha kalian dalam mengatur waktu kalian? Kalau saya, Bu, tetap mengerjakan semua semampu saya, tapi terkadang saya harus begadang untuk menyelesaikan tugas saya, Bu. Kalau saya juga mengerjakan semampu saya, Bu, tapi saya juga tidak terlalu memaksakan diri, karena saya takut nanti saya bakal drop karena itu. Kalau saya sendiri terkadang mengerjakan apa yang menjadi prioritas terlebih dahulu, karena pekerjaan rumah juga tidak bisa saya tinggalkan, jadi terkadang saya terlambat mengumpulkan tugas sekolah, Bu. Kalau saya Bu, mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan saja, tapi alhamdulillah saya selalu mengumpulkan tugas Bu, walaupun kadang-kadang tugas saya yang kumpulkan itu terlambat Bu. Apakah kalian pikir usaha yang kalian lakukan tersebut sudah maksimal? Kalau menurut saya belum maksimal, Bu. Dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Iya, Bu, saya setuju dengan Nurul Aziza. Terkadang saya sendiri masih menunda-nunda mengerjakan tugas itu. Sebabnya terkadang saya bingung harus mengerjakan yang mana terlebih dahulu. Ibu salut sama kalian, karena kalian masih mampu mengungkapkan kesalahan yang terdapat dalam diri kalian. Lalu, apakah kalian benar-benar tidak tahu harus melakukan apa sekarang? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Tahu juga Bu. Ibu dapat memahami kondisi kalian. Ibu tahu bahwa masalah yang kalian hadapi sekarang ini pasti sangat mengganggu kalian. Benar, Bu. Benar, Bu. Ya, benar, Bu. Baiklah, kembali pada usaha yang kalian lakukan tadi. Kalian tadi mengatakan bahwa usaha yang kalian lakukan belum maksimal untuk mengatur waktu kalian dengan baik. Lalu, apakah kalian telah puas karena telah melakukan usaha tersebut? Belum, Bu, karena saya rasa saya dapat melakukan hal tersebut lebih maksimal lagi. Ya Bu. Ya, Bu. Begitu Bu. Baiklah, sekarang mari kita mengukur ketidakpuasan kalian tersebut dalam sebuah skala. Ukuran skalanya dari 1 hingga 10, di mana skala 1 menunjukkan kalian sangat tidak puas dengan usaha kalian dalam mengatur waktu, dan skala 10 menunjukkan kalian sangat puas dengan usaha kalian.
Nah, sekarang menurut kalian, kalian ada pada posisi mana? Menurut saya ada di posisi 4, Bu. Saya rasa saya berada di skala 4, Bu. Kalau saya, Bu, kayaknya ada di posisi 5, Bu. Saya juga di posisi 5, Bu. Baiklah, posisi kalian ada di antara posisi 4 dan 5. Lalu, bisakah kalian jelaskan bagaimana kalian di posisi 4 dan 5 tersebut? Saya merasa belum dapat memanajemen waktu dengan baik, Bu. Saya rasa saya tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, Bu. Kalau menurut saya belum mampu mengatur apa yang sebaiknya saya kerjakan terlebih dahulu, Bu. Kalau saya merasa saya sudah berusaha, Bu, tapi saya masih belum bisa mengatur waktu dengan baik, di mana saya belum bisa memprioritaskan yang mana sebaiknya saya selesaikan terlebih dahulu. Ibu bisa memahami kondisi kalian. Pasti sangat sulit untuk membagi waktu dengan baik. Lalu, apa yang kalian inginkan dari masalah kalian kali ini? Saya ingin dapat mengatur waktu saya dengan lebih baik. Saya juga, Bu, agar dapat melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya dengan baik, Bu. Kalau saya ingin saya tidak terlalu terbebani dengan tugas-tugas sekolah saya, Bu. Kalau saya sendiri, Bu, setuju dengan pendapat teman-teman saya yang lain. Saya ingin sekali menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Lalu, apa yang kalian ingin perbaiki dari masalah kalian ini? Saya rasa yang ingin saya dan teman-teman lain perbaiki yaitu kami ingin dapat memanajemen waktu kami dengan baik agar kami bisa mengatur kapan kami belajar, kapan kami mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan kapan kami mengerjakan pekerjaan rumah, Bu. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kalian setuju dengan pendapat teman kalian? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baiklah, sekarang Ibu ingin mengajukan pertanyaan yang agak aneh pada kalian, di mana Ibu ingin kalian berimajinasi tentang sebuah keajaiban. Pertanyaan anehnya yaitu, setelah kita berbicara saat ini, kalian semua kembali ke rumah kalian masing-masing, dan pada saat di perjalanan, masing-masing dari kalian menemukan sebuah tongkat ajaib. Setelah kalian menyentuh tongkat yang kalian temukan, sebuah keajaiban terjadi di mana masalah yang kalian hadapi tadi telah terselesaikan. Karena hal tersebut terjadi secara tiba-tiba, kalian tidak menyadari bahwa keajaiban telah terjadi pada diri kalian. Agar kalian mengetahui perubahan yang terjadi pada diri kalian, apa perbedaan yang kalian rasakan yang menandakan bahwa masalah yang kalian hadapi tersebut telah selesai? Sebenarnya saya juga bingung, Bu. Tapi jika keajaiban itu benar-benar terjadi, pasti saya akan merasa sangat lega dan senang. Ya, Bu, benar apa yang dikatakan teman tadi. Kami pasti merasa senang karena kami sudah dapat memanajemen waktu kami dengan baik. Perbedaan yang mungkin saya rasakan yaitu saya mampu mengatur waktu saya dengan baik, Bu, dan saya sudah dapat mengatur waktu belajar saya, mengatur kapan saya harus mengerjakan tugas sekolah, dan saya tetap bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Indira, Bu. Saya pikir juga begitu. Baiklah, jadi yang Ibu dapat simpulkan, keajaiban yang kalian inginkan terjadi yaitu kalian ingin dapat mengatur dan memanajemen waktu kalian dengan baik agar dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian. Dan jika itu terjadi, kalian akan merasa sangat senang. Iya, Bu. Iya, benar. Tadi kalian telah menyebutkan beberapa keajaiban yang kalian ingin capai dalam konseling kita kali ini. Sekarang coba kalian ceritakan saat-saat di mana bagian dari keajaiban tersebut pernah terjadi, yaitu masa-masa di mana kalian dapat memanajemen waktu kalian dengan baik. Apakah kalian pernah mengalami masa-masa tersebut? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kapan hal tersebut terjadi?
sebelum pembelajaran daring saya lebih bisa memanajemen waktu saya, Bu, dengan baik. Saya juga pendapat sama Indira, Bu. Kalau saya pada saat tugas sekolah saya tidak sebanyak sekarang, Bu, di mana ketika tugas sekolah kalau saya pada saat tugas sekolah saya tidak sebanyak sekarang, Bu, di mana ketika tugas sekolah saya tidak banyak, saya bisa belajar dan menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik, Bu. Kalau saya pribadi, Bu, ketika saya berniat untuk menyelesaikannya dengan baik dan mengerjakan apa yang seharusnya saya lakukan terlebih dahulu, saya pasti lebih dapat mengatur waktu saya dengan baik. Lalu, apa yang kalian lakukan agar dapat menciptakan perubahan yang lebih baik? Apakah ada yang ingin berpendapat? Menurut saya, Bu, ketika saya dan mungkin teman-teman yang lain juga tidak banyak membuang-buang waktu secara percuma dan juga tidak menunda-nunda jika mengerjakan tugas sekolah. Dengan begitu, pasti cara waktu kami dapat terorganisir dengan baik. Salah satunya mungkin juga dengan tidak mengeluh dengan apa yang kita akan lakukan dan berusaha melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana yang lain? Apakah kalian setuju dengan pendapat teman kalian? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ibu senang mendengarnya. Ternyata kalian memiliki inisiatif untuk menyelesaikan masalah kalian. Dan Ibu yakin jika kalian berusaha sedikit lebih keras, kalian dapat mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Tapi saya rasa saya belum bisa melakukan usaha yang lebih baik, Bu. Iya, Ibu paham. Memang semua butuh proses, tapi setidaknya dengan pemikiran kalian seperti itu, kalian bisa bergerak untuk melakukan usaha yang sedikit berbeda dari biasanya agar kalian dapat menyelesaikan masalah kalian ini. Ibu yakin walaupun sekarang kalian belum mampu memanajemen waktu dengan baik, suatu saat nanti dengan usaha kalian akan mencapai perubahan seperti yang kalian harapkan. Iya juga sih, Bu, setidaknya ada perubahan yang kami alami. Sebelum kita lanjutkan konseling kita kali ini, mari kita tetapkan tujuan apa yang ingin kalian capai. Ada yang ingin berpendapat? Menurut saya pribadi, Bu, tujuan yang ingin saya capai yaitu di mana saya bisa memanajemen waktu saya dengan baik agar tugas-tugas sekolah saya dapat dikumpulkan tepat waktu, Bu. Kalau saya sendiri, Bu, hampir sama dengan Nurul Aziza, di mana saya bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan bisa mengatur apa yang diprioritaskan terlebih dahulu. Saya setuju dengan mereka, Bu. Juga, Bu. Baiklah, karena Nurul Aziza dan Indira sudah mewakili kalian untuk menetapkan tujuan apa yang ingin kalian capai, maka ada beberapa tujuan yang ingin kalian capai seperti yang telah dikemukakan oleh teman kalian. Ya, Bu. Iya, Bu. Baiklah, untuk memudahkan kita dalam mencapai tujuan yang kalian ingin capai, Ibu akan meminta kalian untuk mengukur skala. Misalnya dari skala 1 sampai 10, di mana 1 merupakan kalian tidak bisa mencapai tujuan yang kalian ingin capai, dan angka 10 di mana kalian berhasil mencapai tujuan tersebut. Bagaimana? Apa kalian paham? Ngerti, Bu. Paham, Bu. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, berada di skala berapa kalian untuk mencapai tujuan tersebut? Saya 9, Bu. Saya 8, Bu. Kalau saya 7, Bu. Saya 8, Bu. Sepertinya kalian sangat bersemangat untuk mencapai tujuan kalian ya. Benar, Bu. Saya juga ingin agar masalah saya ini dapat terselesaikan agar ke depannya saya bisa mengumpulkan tugas tepat waktu lagi, Bu.
Benar, Bu. Ya, Ibu, saya ingin agar bisa mengatur waktu saya dengan baik dan dapat membagi waktu saya bekerja tugas dengan membantu orang tua, Bu. Iya, Ibu mengerti. Jadi, usaha apa yang kalian akan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya akan mengatur tugas-tugas saya sesuai dengan deadline-nya, Bu. Jadi saya tahu yang mana terlebih dahulu untuk dikerjakan. Kalau saya, Bu, mungkin akan memberitahukan kepada orang tua saya bahwa saya belum bisa membantu pekerjaan rumah seperti ketika sebelum belajar di rumah, Bu, agar orang tua saya mengerti dan saya bisa mengerjakan tugas tidak terburu-buru dan memiliki waktu lebih banyak untuk belajar, Bu. Kalau saya Bu, mungkin atur waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang menurut saya lebih mudah terlebih dahulu, Bu. Kalau saya sendiri, Bu, mungkin akan mengerjakan tugas sekolah lebih awal agar dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan juga saya akan meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar. Ibu sangat senang mendengarnya. Ternyata kalian semua memiliki usaha yang sangat baik untuk mencapai tujuan yang kalian ingin capai. Iya, Bu. Saya sangat ingin bisa mencapai tujuan tersebut, Bu, karena masalah saya ini menyangkut masa depan saya, Bu. Karena kalian sudah mengetahui usaha apa yang kalian ingin capai, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah dalam mewujudkan usaha kalian perlu bantuan orang lain atau kalian sendiri bisa mewujudkan usaha tersebut? Sepertinya saya butuh bantuan orang lain, Bu, agar ada yang mengawasi saya dalam melaksanakan usaha saya, Bu. Saya juga, Bu, karena jika tidak ada yang memantau saya dalam mewujudkan tujuan saya, mungkin saya tidak bisa melaksanakan dengan baik usaha tersebut. Ya Bu, jika tidak ada yang mengawasi saya dalam mewujudkan usaha tersebut, mungkin saya yakin saya akan tetap bermain game dan melupakan usaha saya ini, Bu. Benar, Bu. Seperti yang teman-teman saya katakan, kami membutuhkan orang lain agar bisa mengawasi kami mencapai apa yang kami inginkan. Karena secara pribadi saya sudah pernah melakukan usaha tersebut, tapi tidak berhasil karena tidak ada yang mengawasi saya, Bu. Baiklah, Ibu mengerti bahwa kalian tidak bisa melakukan semua usaha tersebut tanpa bantuan orang lain. Karena memang itu cukup sulit, maka Ibu akan membantu kalian dalam mewujudkan usaha tersebut. Iya, Bu, terima kasih sudah mau membantu kami. Sangat senang mendengar semangat kalian. Jadi dari pertemuan kita kali ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang kalian ingin capai, tetapi intinya kalian semua ingin agar bisa memanajemen waktu dengan baik, agar tugas dan waktu belajar kalian dapat diatur dengan baik. Benar, Bu. Bagus sekali. Kalian mempunyai rencana yang sangat baik. Ibu yakin kalian bisa melakukannya dengan baik. Ya Bu, insya Allah. Ibu sangat senang dengan perbincangan kita tadi. Kalian sangat aktif dalam mengemukakan masalah kalian. Ibu berharap kalian bisa seperti ini sampai akhir konseling kita berakhir. Ibu sangat berterima kasih karena kalian bersedia melakukan konseling bersama Ibu walaupun hanya via Zoom seperti ini, tapi tidak menyurutkan semangat kalian. Ibu sangat mengapresiasi hal tersebut. Kesediaan kalian untuk melakukan konseling kita pada hari ini membuktikan bahwa kalian ingin berubah ke hal yang lebih baik lagi. Bukan hal mudah, kalian bisa melakukan Zoom bersama Ibu karena kita memiliki kesibukan masing-masing. Tapi kalian masih tetap semangat dan mau melakukan konseling terlepas dari kesibukan tersebut. Seharusnya kami yang berterima kasih, Bu, karena mau membantu kami. Benar, Bu. Terima kasih banyak sudah mau membantu kami. Sama-sama, baiklah karena kita sudah merumuskan beberapa tujuan bersama, maka untuk bisa melihat hasilnya butuh beberapa sesi konseling lagi ke depannya. Apakah kalian masih bersedia melakukan sesi konseling kedua agar bisa melihat hasil dari konseling kita pada hari ini? Ya, Bu, bisa. Saya pribadi bersedia melakukan konseling lagi agar bisa melihat ada kemajuan pada diri saya atau tidak.
Iya Ibu, saya juga bersedia seperti yang kami katakan tadi. Kami membutuhkan orang lain agar bisa mewujudkan usaha kami. Ya Bu, saya juga setuju. Iya Bu, saya juga bersedia Bu. Baiklah, jadi kapan kalian akan melakukan sesi konseling berikutnya? Mungkin minggu depan dengan jam yang sama, Bu. Iya Bu, saya setuju Bu. Baiklah, sebelum konseling ini berakhir, Ibu akan memberikan tugas dan minggu depan Ibu akan melihatnya. Apa kalian bersedia? Iya Bu. Baiklah, silahkan kalian tulis di kertas apa saja usaha yang kalian ingin lakukan agar bisa mencapai tujuan kalian tersebut. Buatlah list setiap harinya dan checklist yang telah kalian lakukan. Dan minggu depan, Ibu akan memeriksa agar kita dapat melihat perubahan apa yang terjadi pada diri kalian. Apakah kalian mengerti? Jadi kami akan membuat list apa saja yang kami lakukan setiap harinya, Bu. Dan usaha apa yang kami lakukan agar bisa mencapai tujuan kami yang telah kami tetapkan. Iya, benar sekali. Baiklah Bu, kami mengerti. Jadi minggu depan kita akan bertemu di jam dan waktu yang sama seperti hari ini. Ibu berharap kalian tetap antusias seperti hari ini ya. Insya Allah, Bu. Ibu sangat senang berdiskusi dengan kalian. Dan sangat terkesan kalian menemukan solusi yang baik dari diri kalian sendiri. Saya juga sangat senang Bu mau mendengarkan Ibu mendengarkan cerita kami. Tanpa bantuan Ibu, mungkin kami belum bisa menemukan solusi dari masalah kami, Bu. Tidak masalah, kalianlah yang membantu diri kalian masing-masing. Ibu hanya mengarahkan kalian. Jadi kita ketemu lagi pekan depan ya. Ya, Bu. Baiklah, Ibu akhiri konseling kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.